Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Taat totalitas pada hukum Allah. Dan inilah buah dari salat yang khusyuk, taat kepada Allah. Tidak bisa tidak. Sebab kalau kita berdusta pagi hari, siang kita tidak akan khusyuk salat kita. Al-kadhib lam yakun khasi'an. Orang yang berdosa tidak akan khusyuk dalam salat. Apalagi berbuat maksiat, berbuat zalim, berzina, mabok, berjudi, durhaka, menyakiti istri, suami, anak-anak, orang tua, menyakiti kawan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau dilakukan dengan baik, dengan benar, pemahaman, penghayatan, kemampuan salat sangat dahsyat, mencegah diri penegaknya, pelakunya dari perbuatan keji, merusak dirinya, mungkar, merusak orang lain, membahayakan orang lain. Subhanallah. Selama ini kita akan mengartikan khusyuk itu hanya sebatas salat, dari takbir sampai salam, sebatas hamparan sajadah, musola, masjid, surau. Bukan. Tapi terus-menerus kita jaga kekuatan sholat itu di luar batas sajadah. Pembuktian hikmah sholat. Pembuktian ikrar kita dalam sholat. Pembuktian ucapan kita dalam sholat. Ada bukti. Kemudian zuhud. Salat membuat orang itu zuhud, dan zuhud ini yang mendorong kita khusyuk dalam salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang tidak bermanfaat, yang sia-sia kita tinggalkan. Maaf, terlalu banyak yang makruh kita lakoni. Nongkrong depan televisi, ngobrol ngawur ngidul, bercanda keterlaluan, tertawa terbahak-bahak, melihat aurat, menatapnya, bahkan membaca bacaan yang tidak perlu. Ini sulit sekali membuat kita khusyuk dalam salat. Dan zuhud jangan diartikan orang tua harus kere, miskin, meninggalkan dunia untuk dalih akhirat. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu. Zuhud, az-zakit laisa la yamlikud dunya walakin la yamlikuhud dunya. Yang disebut zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki dunia. Justru dia memiliki dunia, hanya dia tidak dimiliki oleh dunia. Dan itu bisa membuat dia khusyuk dalam salat. Tidak terprovokasi oleh syaitan dan kegenitan dunia ini. Jika kalau dia sudah takbir Allahu Akbar, Allah maha besar, maha kecil manusia, terjadi proses memperkecil diri. Kayak kita meninggalkan bumi, makin lama makin kecil, bahkan nggak ada bumi ini. Yang ada hanya keagungan, kebesaran Allah. Dan ini buah dari zuhud. Kemudian amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Amanah ini mendorong kehusuan dalam salat kita. Orang yang ingkar janji, orang yang khianat, orang yang banyak dusta, bagaimana mungkin bisa khusyuk salat? Lagi pula dampak dari kehusuan salat, orang itu akan amanah, jujur.
tepat janji, tidak khianat. Aneh, orang sholat tapi kok ingkar, khianat dengan sumpahnya sendiri. Mestinya negeri ini nggak ada koruptornya, tidak ada sogok menyogok. Kenapa? Mayoritas pejabat kita kan orang Muslim, orang Islam, mereka sholat. Kalau mereka khusus sholatnya, mereka pahami rahasianya, hakikat sholat, mereka akan jadi orang-orang yang amanah. Mereka sholat tapi belum paham sholat, bahwa sholat itu akan melahirkan pribadi-pribadi amanah. Karena kita berjanji, bukan berjanji kepada siapa-siapa, tapi berjanji kepada Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apapun yang kau perintahkan, siap aku taat, siap melaksanakan, siap patuh, siap tunduk, totalitas. Mestinya wanita pun begitu memahami, siap diperintahkan berjilbab, siap berjilbab, tidak tawar-menawar lagi. Sami'na wa ata'na. Tidak mungkin joget, memamerkan aurat, keterlaluan. Karena apa? Dia berjanji di hadapan Allah. Nah, karena kita tidak pahami, sehingga tidak melahirkan sifat amanah ini. Nah, orang yang terlalu banyak joget, banyak memamerkan aurat, tidak akan khusyuk salatnya. Karena buktinya sudah ada kemaksiatan yang dilakukan menunjukkan ketidakhusyuannya dalam salat. Jadi semakin jelas bahwa khusyuk itu jangan hanya diartikan saat salat, saat sebatas hamparan sajadah. Totalitas taat kepada Allah. Kemudian Safwah, suci. Karena Allah Maha Suci dan Allah mencintai hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Maha Suci dengan kesungguhan niat, suci niat. Suci cara mencari rezeki, suci membelanjakannya, suci zat yang dimakan, mensucikan diri, melaksanakan hak-hak Allah, zakat, semua dilakoni untuk mencapai kesucian itu. Dan Allah menyukai hambanya yang selalu ingin suci dan terus berusaha berikhtiar maksimal untuk meraih kesucian itu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itu, kalau kita belum khusyuk salat selama ini, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan maksiat, kezaliman yang kita lakukan itu benar-benar menghalangi hubungan kita kepada Allah. Dengan bertaubat, yukaffir ankum sayiatikum, insyaallah Allah tutupi aib kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sucikan hati kita sehingga mudah menerima Maha Suci. Maha Suci senang sekali kepada kita. Kesenangan Allah, kecintaan Allah kepada kita diberikan kekhusyuan kita beribadah kepadanya. Perhebat istighfar. Tidak heran para aulia Allah sebelum salat itu memperhebat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa hamba ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, aku ini zalim, hamba ini zalim. Ada pengkondisian. Sebelum salat itu pembersihan diri. Kita harus suci badan, pakaian, tempat, bahkan rohani, batin kita harus suci, hati harus suci. Kemudian kiat-kiat khusyuk berikutnya, halal. Halal yang dimakan, zatnya, cara mencarinya, hak-hak Allah ditunaikan. Maaf, di tangan kanan ini air yang bersih, jernih yang dapat kita minum. Di tangan kiri, maaf ini gak nyaman nyebutnya, air comberan. Tentu kita mau minum air yang bersih ini. Maukah minum air yang bersih, yang jernih ini? Arifin ambil setetes saja air yang kotor ini, setetes saja. Mau enggak? Tentu kita merasa jijik. Padahal cuma setetes. Sekarang mau enggak diminum? Bekas sendoknya lalu Arifin aduk ke air yang jernih, mau minum? Atau bekas sendoknya dicuci, lalu diaduk ke air yang bersih ini, masih ada perasaan jijik kan? Begitulah pribadi orang-orang yang beriman. Jangankan banyak, sedikit setetes didekatkan pun sudah sulit ia merasakan untuk bisa meminum itu, untuk bisa nikmat rohaninya. Gelisah dia, meronta dengan hal-hal yang maksiat.
Subhanallah. Tidak bisa tidak. Harus bersih. Apalagi kita menghadap Maha Bersih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan yang baik-baik, yang halal-halal dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang halal, thayyib, berkah. Ternyata subhanallah, korelasi positif, makan yang dimakan itu halal, jadi darat, jadi daging yang halal, mata halal, telinga halal, mudah mendekatkan diri pada Maha Halal. Bahkan itu menjadi syarat sahnya sholat, mustajabnya doa. Ada orang nangis-nangis, lalu sahabat komentar, ya Rasulullah, doanya itu mustajab, ibadahnya diterima. Lah, tidak, kejut. Ya Rasulullah, dia menangis, dia khusyuk. Tidak, akhbarani Jibril. Jibril memberitahuku, orang itu kebiasaannya berdusta dan ia mencari nafkah dengan mencuri. Maka pakaiannya dari hasil mencuri, makannya dari hasil berdusta. Bagaimana mungkin Allah menerima doa dan ibadahnya? Ikhwah fillah rahimahullah. Kemudian salat di awal waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang beriman sudah ditentukan waktu-waktu. Waktu menghadap Allah. Azan bukan panggilan muazzin, tapi panggilan Allah hanya melalui suara muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya, ayo salat, yang dipanggil yang bersyahadah. Maka mereka yang benar-benar syahadahnya serta merta memenuhi panggilan Allah. Orang kalau sudah menemukan kenikmatan salat, subhanallah, menagih terus-menerus. Apalagi yang memanggil Allah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur hidup, kemudian mewafatkan kita. Ali bin Abi Thalib ketika asik bercengkerama istri tercinta, tiba-tiba mendengar kumandang azan, seakan tidak mengenal istrinya, lalu serta-merta terus menuju masjid. Pulang dari masjid, istrinya bertanya, "Hai Ali, mengapa kau meninggalkan aku? Seakan kau tidak mengenal aku." Ali bin Abi Thalib berkata pada istri tercinta Fatimah Zahra, "Hal arabti alaman atawajjah?" Tahukah engkau, hai istriku, kepada siapa aku menghadap? Subhanallah. Umar bin Khattab ketika asik di kebunnya, ketika beliau keluar dari kebunnya melihat sahabat pulang dari masjid. Dari mana? Dari masjid. Hai Umar, tidak kau mendengar azan? Umar bin Khattab serta-merta menangis seraya berkata, mulai saat ini aku wakafkan kebun ini. Subhanallah. Jadi sahabat aulia Allah itu, orang-orang soleh itu menghukum dirinya kalau sampai terlambat sholat, mengikaf dirinya karena salah, melakukan kesalahan walau tidak sengaja, apalagi kalau sengaja, terhadap hukum-hukum Allah. Begitu kuat mereka menjaga ibadah, menjaga ketaatan, menjaga hukum. Salat di awal waktu, dan itu jihad. Jihad apa yang utama ya Rasulullah? As-salah fi waqtiha, salat di awal waktu. Ternyata salat di awal waktu itu nggak mudah, benar-benar jihad, kemauan yang kuat. Tanpa alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i baru diperkenankan kita. Misal sakit perut, lagi memasak tanggung misalnya, atau urusan jaga perusahaan yang kita tidak bisa kecuali kita harus menjaganya. Hanya mau tidak mau kita harus menjaga mesin itu, bergantian sholat kita, hanya tertunda sholat kita tidak di awal waktu, tidak ada masalah. Itu alasan syar'i. Subhanallah. Diceritakan dalam satu riwayat, 3 penghuni surga yang memukau para malaikat. Yang pertama berwajah bintang kejora. Malaikat bertanya, apa amalan kalian di dunia sehingga wajah kalian seperti bintang kejora? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang,
kami segera berwudu. Lalu kami ke masjid. Lalu yang kedua berwajah bulan purnama, lebih memukau dari yang pertama. Malaikat bertanya, apa gerangan amalan kalian dunia sehingga wajah kalian seperti bulan purnama? Mereka menjawab, ketika adzan berkumandang kami sudah berwudu, lalu kami segera ke masjid. Yang terakhir lebih memukau, bahkan sangat memukau para malaikat Ghibtah, Misbahul Jannah. Malaikat cemburu, kagum, bukan iri hati. Kalau hasud itu iri lalu ingin menjatuhkan orang yang lebih dari dirinya. Kalau Ghibtah melihat orang lebih, dia dekat, dia kagum, lalu dia belajar. Malaikat Ghibtah kepada hamba Allah seperti matahari wajahnya, bahkan menjadi misbahul jannah, lenteraknya surga. Surga terang benderang karena penghuni yang terakhir ini. Lalu malaikat bertanya, apa gerangan amalanmu di dunia sehingga wajahmu amat sangat rupawan laksana matahari? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang kami sudah duduk di masjid menanti-nanti panggilan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian sabar. Sabar, wasta'inu bisabri wassalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat, dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak pernah dapat dipisahkan. Orang yang salatnya khusyuk itu melahirkan pribadi yang sabar. Orang yang sabar itu akan khusyuk dalam salatnya. Tumakninah, tenang, senang, damai, bahagia. Dari takbir, ruku, sujud, salam, sampai bacaan dari takbir iftitah al-fatihah surah, kemudian takbir untuk ruku, seterusnya sampai salam, tumakninah, tenang, senang, damai. Dia nikmati, dia rasakan makna bacaan, makna geraknya. Jadi tumakninah itu sebenarnya buah dari kehusuan, buah dari pemahaman, buah dari keyakinan kita menghadapnya, buah dari keikhlasan, buah dari ketaatan kita. Orang taat itu kan bawaannya senang, tak gelisah. Begitulah kalau meninggal dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, bahagia sekali. Kan dia taat. Sabar. Maka orang yang sholatnya sabar menegakkannya 5 waktu, sehari 5 waktu loh. Itu harus sabar. Kemudian sabar menegakkannya, tumakninah dari takbir sampai salam. Sabar mengajarkannya kepada anak-anak kita, membangunkan mereka dan terus membangunkan mereka. Kita bangunkan sholat subuh, belum bangun kita sholat subuh, belum bangun juga setelah sholat subuh kita bangunkan sampai waktu terakhir sholat subuh. Kalau belum juga besok kita bangunkan lagi, sampai kapan? Sampai kita wafat. Boleh jadi mungkin setelah kita wafat baru anak kita sholat. Gimana Pak Arifin, anak saya kan sudah besar, sudah berkeluarga. Ya, tetap kewajiban kita untuk mengingatkannya. Salat. Dan itulah wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Ummati an-nisa as-salah, salat umatku, salat. Penting dan sangat penting salat. Membentuk kepribadian sabar. Dan sabar, puncak dari sabar adalah ikhtiar, puncak dari salat adalah doa. Doa yang maksimal, ikhtiar yang maksimal. Subhanallah. Salat yang sempurna, doa yang sempurna adalah salat. Ikhtiar yang sempurna adalah sabar.
selalu mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan terus menggoda kita. Sebelum azan goda kita supaya tidak sholat. Dan memang sering terjadi pada diri kita. Tadinya biasa-biasa saja. Begitu waktu sholat masuk, ada kesibukan kita. Begitu azan, syaitan lari. Dalam hadis masuk ke sungai-sungai, bersembunyi syaitan. Selesai azan, syaitan menggoda kita supaya mengulur waktu sholat. Begitu kita sholat, dikacaukan lagi olehnya sampai lupa berapa rakaat, lupa bacaan sholat kita, bahkan ingat barang yang hilang. Betapa kacaunya sholat kita. Karena itu kita mohon perlindungan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah hal antum mumtahun. Syaitan berusaha menghalangi engkau dari zikir dan mengacaukan salatmu, lalu sanggupkah menahan ujian, godaan syaitan itu? Karena itu, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Rabbi, a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdun. Ya Allah, hamba mohon perlindunganmu dari godaan syaitan yang terkutuk dan kehadirannya dalam salat kami, dalam zikir kami, dalam ibadah kami, dalam hidup kami. Karena itu kita selalu membiasakan sebelum salat baca isti'adzah. Sebelum baca basmalah, setelah membaca iftitah pun kita membaca isti'adzah. Sebelum baca surah, baca isti'adzah. Lalu rakaat berikutnya, demikian seterusnya. Isti'adzah. Selalu kita berdoa, memohon kepada Allah perlindungan Allah dari godaan syaitan. Kemudian, rasa memiliki sangat amat butuh dengan salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Perhatikan kataku. Kenapa salat milik kita? Karena salat ini yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Awal yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Belum tanya zakat kita, haji kita, saum kita, salat kita lagi belum ditanya. Yang kita bawa menghadap Allah adalah salat, yang benteng tameng dari neraka jahanam salat. Kalau salat kita baik, insya Allah ibadah kita lainnya pun akan baik. Kalau ibadah baik, hidup ini baik. Kalau hidup baik, mati pun baik. Jadi kalau orang jahat, kasar, senang melakukan maksiat, berbuat zalim, itu karena salatnya belum baik. Salat tapi belum baik. Subhanallah. Jadi jelaslah bahwa salat yang khusyuk akan membawa kebenaran, membawa perubahan, membawa kebahagiaan. Ringkasnya, khusyuk dalam salat adalah tawajjuhan ilallah bitafahumi qiraati shalah wa ma'naha, ikmal syurut wal arkan wa iqamatan syariatillah ay al-akhlaqil karimah. Salat adalah menghadap Allah dengan pemahaman bacaan dan maknanya, disertai penyempurnaan syarat rukun salat, lalu menegakkan syariat Allah, ay akhlak yang mulia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi